Dameni debatana sumurung sian saluhut roha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatani debata di parminggota sadarion minggu dung tau baru, minggu parjolo di tahun 2025 sian Jeremia 21 ayat 10 dan 14. Ala rabdo pehita doya na kota sekolah minggu remaja na poso upasahat jam itu di bagasan bilingual bahasa Indonesia dan bahasa Batak. Yeremia 31 ayat 10 sampai 14. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa, beritahukanlah di tanah-tanah pesisir yang jauh, katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebaikan Tuhan, karena gandum, karena anggur dan minyak, karena anak-anak kambing, domba dan lembu. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi, mereka tidak akan merana lagi. Pada waktu itu anak darah akan bersukaria menari-nari, bersama orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah duka cita mereka menjadi sukacita, akan menghibur dan membuat mereka gembira, lepas dari kedukaan mereka. Aku akan memuaskan para imam dengan kelimpahan, umatku akan kenyang dengan kebaikanku. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, Shalom. Ala dan sudi kita jumpa na tanggal sadai, ala dan sudi roh, ala 225 halat do, tong ma pinasahat sian lasti roha. Selamat tahun baru madihita saluna. Buat anak-anak sekolah minggu, hari ini terakhir beribadah bersama orang tua. Minggu depan sudah ibadah di gedung sekolah minggu, sudah masuk kembali sekolah minggu. Untuk sekolah minggu, Shalom. Adong sekolah minggu nama tua. Saya hak mak kayak anak kota sudah ya kapah hopemua wanginang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, luar biasa Tuhan memberi kita dua telinga, artinya supaya kita lebih banyak mendengar. Satu mulut, dua telinga, satu mulut, lebih banyak mendengar. Dan lebih tinggi telinga daripada mulut. Pertama-tama kita mendengar. Disclaimer, kekecualian bagi saudara-saudara kita yang tunarunggu, yang tidak bisa mendengar. Tapi kita dikasih pendengaran yang luar biasa. Ada parabola antena. Talopit pinggolon melupus do sude aka nalewat melupus do dang terbigi. Tapi Tuhan kasih parabola supaya ditangkap di telinga luar, masuk ke telinga bagian tengah, masuk ke telinga bagian dalam yaitu rumah siput atau koklea, nama gelok-geloki, lalu diproses sampai ke otak lalu kita mengerti informasinya. Di minggu pertama tahun baru ini Tuhan suruh kita, dengarlah hai bangsa-bangsa, dengarlah pakai telingamu, dengarlah firman Tuhan. Setelah mendengar maka kita mengerti firman-Nya. Sebab iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Yesus. Setelah mendengar kemudian bersaksi, dari pendengaran turun ke mulut bersaksi. Katakan kepada semua yang di tanah-tanah pesisir yang jauh bahwa Allah lah yang telah membebaskan umat Israel. Dengar, bersaksi dan berbuah. Itulah gereja kita. Mendengar firman Tuhan, bersaksi kemudian berbuah. Maka kalau ada ruas HKBP, ini ruas HKBP ya, saya tidak menghakimi gereja lain, yang selalu bilang dengan bahasa Indonesia misalnya, di HKBP enggak bertumbuh imanku nenek. HKBP bukan level bertumbuh lagi, tapi level berbuah. Terlalu kecil. Bertumbuh itu sangat self-centris, egosentris, hola dirina. HKBP levelnya berbuah. Oleh sebab itu HKBP waktunya untuk berbuah. Dengar, saksikan dan berbuahlah. Sebab bangsa Israel 70 tahun dalam penjajahan Babel, mereka sakit, lemah. Sebagian sudah tidak percaya kepada Tuhan. Tapi ada sisa-sisa Israel yang ditebus Tuhan, yang
pincang, yang sakit, yang tua, yang renta, ibu-ibu yang sedang mengandung, tapi tetap ada pengharapan bahwa mereka menikmati penebusan dan pembebasan dari Tuhan. Harus ada satu oknum yang menebus ketika kita sedang ditawan. Kata boto, bagaimana proses tebus menebuson? Misalnya aka dainang, aka opung, napa psikologi lengna, saya lau-lau do tua tuinganan penggadaian ni barang, tu pegadaian nanti. Molo parpondo ungu menggadai ho tu harapan inda lau nang ibereng dongan inda. Molo par harapan inda tu pondo ungu maro. Marsiloso may tengah dalan. Tu dia mo edaina tu pegadaian. Do umahamu. Mailay ibereng dongan inda. Aliala pasikolaunya kaina kodang pula buaya te kaina. Tapi lihat, kemudian Akainang datang kembali ke situ untuk menebus. Kenapa ditebus? Karena itu barang berharga. Karena itu barang punya kesan. Lalu ditebus dan dipasobui, tebuson nadoi. Diingot mason hadiahnya mata don tiki anniversary hamina. Berharga lalu ditebus. Moladong hauman inda tua-tua tak terjadi di hutaan, di hitaan. Tebusot tadoi, asadong yung tota hauman inda tua-tua idon. Sesuatu yang ditebus karena dia berharga. Betapa berharganya kita di hadapan Tuhan sehingga kita ditebus dari kutukan dosa dan kuasa maut itu. Ditebus dan dibebaskan. Seorang teolog dari Peru, Amerika Latin, Gustavo Gutierrez, mendengungkan tentang teologi pembebasan, bahwa orang-orang Kristen harus terlibat dalam teologi pembebasan, membebaskan orang-orang dari kemiskinan, dari kebodohan, membebaskan orang-orang dari pusaran kapitalisme. Dan HKBP melakukan itu, membebaskan alam semesta dari kuasa-kuasa orang-orang yang mengeksploitasi, unang banjir bandang. Itu sebabnya kita di HKBP sudah level berbuah, bukan soal tumbuh-tumbuh lagi nih. Dari Peru, Gustavo Gutierrez terus mendengungkan, bahkan terdengar sampai ke Asia, terdengar sampai ke Indonesia. Saya salah satu yang sangat mengagumi teologi pembebasan, mempelajarinya dengan sangat dalam. Bahwa kehadiran gereja, kehadiran yang membebaskan. Karena Tuhan membebaskan kita. Membebaskan umat Israel dari perbudakan Mesir, membebaskan umat Israel dari perbudakan Babel. Demikian membebaskan kita dari perbudakan dosa. Sehingga kita diselamatkan, tidak lagi mengalami kutuk dan kematian yang kekal, tapi kehidupan yang kekal. Kita diberi kesempatan untuk hidup di tahun 2025 ini. Itu sebabnya di awal tahun kemarin tanggal 1 saya bilang kepada jemaat, kalau selama ini kita berani mati untuk anak-anak kita, pontang panting, berangkat subuh pulang malam, marhoi-hoi, peras keringat, na mangaluli hepengon. 2025 ayo kita berani hidup amang inang, jaga kesehatan kita. Anggola berani mati do, ba, isi menon, dongannya kayak nakot tahun. Jangan cuma berani mati, berani hidup. Hidup bersama Tuhan. Hidup dalam pembebasan dan penebusannya. Hidup dalam kesehatan yang terus kita rawat. Bauna ngalani hahi sapon gabi sega hahi pason. Yo, beda tipis doh ya. Unang alani hahi sapon gabi sega hahi pasota. Ya, boydo tapangan akadia di sepanganutta. Alai taboto madia do narikot tu pamangata. Kita ditebus sedemikian rupa supaya kita kembali hidup dan menjalani kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Tadalani mak gejang nai 2025 tanggal 5 do penuai. Sogok ma tanggal lonom. Konsisten do terus gereja yang liturgis, Katolik, Protestan, bahwa tanggal 6 adalah minggu ya do tahe.
Hari Ahad do tanggal lono molo di Huria. Epipanias, Hapapatar. Mau dia jatuh hari Senin, tetap besok adalah Epipanias. Pernyataan Allah melalui baptisan Yesus. Allah menyatakan diri. Dan selalu berkesan buat saya setelah saya di Pondok Ungu ini, setelah membaca sejarahnya. Karena dulu para pionir kita, pendiri gereja ini datang dari berbagai kota, dari Jakarta ngambil rumah ke Pondok Ungu. Sama seperti prinsip orang Batak. Marpungu 2 halak, beta marcatur ini. Marpungu 3 halak, beta martrio. Marpungu 4 talak, beta tabay pokal grup. Marpungu lo bisa 5, beta tabay gereja. Lalu mereka membuat gereja dalam naungan oikumene. Tapi kemudian mulai berpikir, itu tahun 90, di Agustus tahun 90. Saksi-saksi dan para pionir kita masih ada. Lalu kemudian bergumul, kita ada di bawah naungan gereja apa? Balakah HKBP Dora, akadamang dainang pionir gereja ini. Lalu mereka bilang, itu HKBP mahita. HKBP sajalah naungan kita. Maka tepat pada 6 Januari 1991, resmilah Persekutuan Oikumene tadi menjadi HKBP Pondok Ungu Permai. Menjadi HKBP Pondok Ungu. 6 Januari 1991, tepat pada hari Epipanias. Karena Epipanias itu konsisten selalu di 6 Januari. Urutan liturginya seperti itu. Misalnya kalau kita urutkan dalam waktu terdekat, Minggu Trinitatis, ujung tahun, Parningotan Namoding, Advent, Natal, Tahun Baru, Epipanias. Itu urutan liturginya, urutan yang sangat teratur. Maka bersyukurlah kalau 6 Januari 1991 adalah hari di mana gereja ini diresmikan sebagai bagian dari HKBP, tepat pada hari penyataan Allah. Kosrohata patardo di bata di Hurion. Patardo asini rohana di tonga-tonga di resort Pondok Ungu Permai. Sebab bukan rancangan manusia itu. Saya meyakini bukan kebetulan belaka, tapi benar-benar ya Tuhan rancang seperti itu melalui para pionir kita, melalui para pendahulu kita. Akau pungboro nama muka Hurion. Adong do peso nakasaksina. Di batu Tuhan onom Januari. Bagiku itu berkesan. Karena minggu pertama yang kita lalui di tahun baru adalah Minggu Epipanias, yang konsisten 6 Januari. Itu sebabnya minggu yang akan datang, minggu pertama setelah Epipanias. Sogo ma Epipanias sih. Jadi martangi yang tiki martangnya kita sogo tengok mamananya aku kurieton. Tatangnya kon ketua panitia pembangunan ta. Doh timna sude. Di sude semangat doh sakap nolina dinggani. Bahwa Epipanias, penyataan Allah, hapapatar ni debata, patar mai di tonga-tonga ni ngoluta, di tonga-tonga ni sudah keluarga HKBP Pondok Ungu Permayon. Ai di tiki hapapatarido, gabe jongjong huria HKBP Pondok Ungu Permai. Di kita nolongan di bagasa Yesus Kristus. Ada nggo dampak nih pembebasan dohot penebusan ini. Apa dampak pembebasan dan penebusan? Mereka datang bersorak-sorak di atas Bukit Sion. Bukit Sion adalah rumah Tuhan. Sion yang baru itu adalah nanti. Ini punga nama naking. O Sion naulin. Macai tongam hutai. Jala macai gugu suaranya main naking ante. Nganeng mau do ruas tur hehedu. O Sion nauli. Sebelum kita berangkat ke Sion Yerusalem baru, ada Sion rumah Tuhan na pinaloas di debata yang didirikan Tuhan di tempat ini. Ini sudah sangat rapuh ini amang inang. Ini kaki-kakinya ini sudah pada rapuh sekali. Kalau kita biarkan berlama-lama bahaya. Nako tukang laupan ninggal tena bocor ngagoyang ibadah. Barang barani ibadah. Hola rudan ngabocor. Tapi kita harus berdoa, kita akan tidak biarkan seperti itu. Itu sebabnya ada semangat. Ada sorak-sorai di atas Bukit Sion. Ngadipuka, ngatapuka, hita do mamukai pembangunan ini. Atong sesaut may tahun. Anggiat nga bu hita marnatal tahun narodisi. Sa tahun na hita martangiang. Setahun lagi kita dalam dukungan doa dan dana.
Tipa tuduh Tuhan akadalan. Saya dawa kahalat nama juga di siadur ni huriau. Maka marilah kita dukung panitia pembangun biar lebih konkret. Ala peliata 100%. Termasuk mai si lehota si 100.000, 200 atau berapa lah. Ala ni mau adong nama dok HKBP ulak bang adang kurang jauh mainnya, kurang jauh pikniknya Manginang. Enggak sebanyak itu. Kita tidak mau fokus sama uang. Jala Peliani di parade di Batadui. Lihat, mereka berseri-seri karena tersedianya anak kambing, anak domba dan lembu. Persembahan mereka dulu adalah anak kambing, anak lembu, anak sapi, anak-anak kambing domba. Tuhan yang mempersiapkannya untuk kita berikan. Maka jangan kita tahan-tahan. Mula dong si patu paut tata patu mama. Mula dang adong amanginang. Dang pola mulu dang adong, dang pola dia. Nak yang paling takas itu konamang ketui. Mulu dang adong gua abe. Ale mulu adong do, lu bisa ni pebo de patu pauta. Asarap hita makarikoton untuk bisa pindah bersorak-sorai di Sion, rumah Tuhan yang didirikan. Airang cukup hola kepengta patu pahonon. Enggak cukup hanya uang kita. Itu sebabnya kita harus cari juga dari luar. Ale wado benota mangido tu luar di suku nakadonatorima ipapungu hamu do isi molonido dang bauning ri puhamu ka ngahurang malo donatoria kana malo dei suku nonna dei ipapungu hamu do isi molonido dang la coleanonna gitu dang leanonna ale molonidok di papungu hami do amanginang nahurang do gugunami ngai papungu hami 600 juta nak hidup kana mang ketu iba penguhami 600 juta. Tabay jua mga sago sa milyar o 400 juta na iba ni umma. Iko kita do parjolo. Iko kita parjolo. Pos rohamu nyon aka non bunda-bunda SPH nga siya por laut tu dia. Tu Badung siap ya bunda-bunda ya. Tu Badung tu Jakarta. Oh. Para dihamu ma kebayamu na bagak. Asalau kita mahlu di dana. Nada viola, korama. Kita cari juga dari luar karena nggak cukup hanya dari kita. Alayunang maholas yang luar HP sakit dang adong. Nanti kurang sayang kita sama Uria ini. Molo holas duru do talului dang adong si patu pota. Nanti kita kurang sayang sama gereja ini. Alarap kita manupahi sesayang-sayangnya nanti kita sama gereja ini. Atau las maruhatta kamainang nasana terbaik kita dok, bukan dipaksa, bukan 10%. Orang yang dibebaskan itu juga akan berseri-seri karena kebutuhan di rumah terpenuhi. Ada gandum, anggur, minyak, daging. Ada karbohidrat, protein, vitaminnya, lemaknya. Tuhan yang menyediakan. Besok anak-anak sebagian sudah akan sekolah. Kebutuhan untuk energinya tersedia dari Tuhan. Maka disiapkanlah bekalnya Manginang. Bunda-bunda jangan malas memasak ya. Ba naulu do asimpel nu manuangi tu horma neng lau ba margocek neng mangan ba GoFood lama-lama gujab terus mah gojek gujab ilop pama. Tuhan siapkan ada gandum, adong eme, adong anggur, ada lemak, ada daging protein. Berseri-seri mukanya karena semua itu berasal dari Tuhan. Maka anak-anak sekolah minggu jangan terbiasa dengan fast food. Makanlah masakan mama, masakan bapak, masakan opung yang di rumah. Itu yang terbaik. Makanan utama adalah yang di rumah. Bukan MCD, bukan KVC, bukan picahut. Bukan, itu cuma tambahan. Makanan utama adalah yang di rumah. Ale mau lusa salibo itu tong, unang anu dipanggil anak kotai. Hei kata mang pendeta. Nana huni mama tahun. Makanan utama di rumah, maka persiapkanlah jangan sampai anak-anak terlalu bebas makan di luar sana. Persiapkanlah. Tentu kan bisa manajemen untuk mempersiapkan makanan. Di paradi matong. Tuhan sediakan. Kita membuat yang sederhana bisa menjadi istimewa di tengah-tengah rumah tangga kita. Babu itu tong di rupiah mah teh makope ki bawang putih dia mang. Pole dia, dan pole ibereng nang bawi. Iya, mengicugut tamu idaburi. Terutama anak-anak yang sekolah yang harus bawa bekal. Dibantulah.
Tinggal ngambil berapa kotak, masak selesai. Karena Tuhan perlengkapi dengan gandum, eme, anggur, daging, minyak, dan muka berseri-seri ketersediaan pangan di tengah-tengah keluarga. Dan konarga, justru semakin banyak jajan di luar semakin mahal. Mari kita persiapkan namang hinang untuk anak-anak kita. Hidup mereka, orang-orang yang dibebaskan, hidup mereka seperti di taman diairi. Tidak merana, tidak madele, dan saya marungut-ungut, selalu segar, selalu fresh, karena dekat dengan sumber air. Dia akan selalu hidup ceria, karena dia selalu dekat dengan Tuhan. Itulah orang yang ditebus. Molosei tuki, molosei martukolisang, marsak maroha. Di dona tua-tua pada natur, si tokka martukolisang. Anak-anak kami yang lahir di Karolus, do you know tukolisang? It's like this. Lalu marangan-angan, kapan lah aku jadi namora ya? Si tokka martukolisang. Lebih baik kau bekerja, bergembira, bersuka cita. Kau usah merangan-angan, kerjakan apa yang bisa kau kerjakan. Anak-anak kami remaja Naposo, kerjakan tugasmu di sekolah. Yang sudah masuk kuliah minggu depan, kerjakan tugas-tugasmu di kampus. Jangan merana, kau sudah ditebus, dibebaskan, harus dekat kepada sumber sukacita itu, yaitu Tuhan. Di Tikina, ini penting ini ya, orang-orang yang dibebaskan dan ditebus. Di dalam bahasa Batak dikatakan seperti ini. Namar baju doh doli-doli, marhalia kali yang manor torab doh na tua-tua. Masuk, apa sebulung. Namar baju doh doli-doli, manor tor dap doh na tua-tua. Kapan dong kau bikin bapak mama ini manortor lagi, menyambut hula-hulanya? Nengro hula-hula nami. Ada sukacita pernikahan di situ. Harga sinamot memang selalu naik dan tidak pernah diskon. Tapi bukan berarti anak-anak kami na Posobulung harus merana gara-gara itu. Ada pudana tua-tua supaya kita tidak kesulitan. Adat do na memet, adat do. Iya, nggak usah kau lihat yang di Instagram itu, prewed harus di Bali, baju pengantinnya harus dari desainer ternama. Gak usah, sederhana saja. Saya selalu cek lo kebaya pengantin di gereja kita ini. Berapa harga kebaya bilang? Mulai dok 30 juta. Oh iya bak, minaraku. Kan bisa yang sederhana. Alani kebaya dan sauto muli. Gara-gara sinamot jadi ketakutan. Namar baju marhali kalian doli-doli rodiakan tua-tua marlas niroha. Di papan tulis putih masih 2 yang terdaftar, masih banyak kolom yang kosong. Boleh ditambahi tahun ini menjadi doa kita juga. Bulatkan tekad, berkomitmen dengan baik, bahwa ketika disiapkan bersama-sama, pasti akan menemukan waktu yang terbaik. Pada waktu itu aku akan mengubah duka cita menjadi sukacita. Aku menghibur, membuat mereka gembira lepas dari kedukaan. Tahun lalu ada beberapa jemaat kita yang sudah pergi menghadap Tuhan. Dalam refleksiku tentang khotbah ini saya berpikir, tiki mangara di jamiton, kupikir isi manuna yang laut tahun. Tak tertebak, nggak bisa ditebak. Ai boy hupangido tu Tuhani, unang adong jona laut Tuhan ai boy. Ai boy dioloi Tuhan, anggo hupangido do. Ala dihatai taringok tu duka cita di son. Sambil merenung hati kamang. Iya, kurama hurang do anggota anak. Unang juarong na lawat ya mang. Palai pangidu ketua seksi ama do, hurang do nanggo palon nai tabbain. Betabba majunian. Tapi tidak bisa ditebak amang ini. Dang boy tertebak. Pangidu atta gajang mau murta, gajang umur muna kana tua-tua nami sehat sudi. Di bagasa pangaramotion ni Tuhan. Berani mati salilengon. Baik kau berani mahita hidup ate, berani hidup. Asa gajang umur tataile tu Tuhan.
Alim tumpe adong, sekalipun ada yang harus menghadapi duka cita, Tuhan berjanji, ku ubah duka cita itu menjadi sukacita, ku hibur mereka lepas dari kedukaannya, dan mereka akan bergembira. Terlebih dia ke keluarga na marhabot ni roha, na lawa ke keluarga na tahun na salpo. Margogo mahmu, tentu duka cita belum lepas. Saya selalu bilang, duka cita tidak seperti membalikan telapak tangan terobati. Ada proses Tuhan, malu akan marhabot ni roha, ala asini rohani Tuhan. Orang-orang yang dibebaskan dan ditebus, aku akan memuaskan para imam dengan kelimpahan, umatku akan kenyang dengan kebaikan. Relasi keimaman dengan relasi jemaat berjalan dengan baik. Idamu juta bunai hitam muludus rohata te. Alana dus rohata selilingon. Muladong na hurang lobi banyak pusat doron. Muladong na jukat sada 2 tulu 4 5 6 7 10 binereng mak. Ali adong do 1400 ruason. 1400 moru 10 na jukat. Sadia mai. 1000. Soni do carana mangidak kamanginang. Nang semurah-murah mundur. Sada do nama bajuk juk rohata. Itor seneng lari se pelayanan. Sada do mabain batadok masa 10 ate. Utung na solo do kapungan mau mardadi ate te. Mula dong perdadi seherana suama ate. Soni do baenon ingot tamu majumlah ni ruas tai. La 10 mabaju rohat tai batatanyakon. Tatanyakon masa gejang umurna. Asa muba, asa sanga muba. Unang tanyako buat mau Tuhan suatu yang tanyok kamu. Gejang umurnya Tuhan jutir rohaku benon. Gejang umurna sehat, asa sanga muba rohan. Begitu carana molo seado ngalanya cik ni roha mundur sia pelayanan. Nah sui tata podo nuang si 1000 halak nasing itu neraku do. Amang jo menek nai. Laso di udo si 1000 halak lubi nasing. Alani saya ada 2 tulu 4 5 onom pitu walu sia 10 misalnya. Maka relasi keimaman dan relasi jemaat mereka akan terus dalam relasi bersama dengan Tuhan. Imana perpudi, aku memuaskan para imam dengan kelimpahan dan umatku dengan kebaikan, kenyang dengan kebaikan. Jadi mardos ni roha maita 2025 terlumobi lau patu pahon sudia ka pelayanan ni huriatta. Adong na hurang lobi toy mata hapus tatangyakon. Moladong na hurang lobi di hamia ka perhalado. Tangya ko kamu hami, unang terjuk rohamu, unang terlari hamu. Ay songonido perhalado unang ternahamu. 20 sia halak kami. Tabesia calo situ. Dak sude terma bejuk rohamu. Nah karua sope songonima. Gudang doa karena burju, gudang doa karena bena dengan nasema belas roh. Molo tu ngadong otik sosadia, nasema beju rohatta. Saya dong doi, sama beju roha. Tai dua mak, tai dah majalah tai ngok mak. Gudang akan naboy tapatu para dohot akan asing na burjui. Gudang nayon ni, ako pungopung na burjuon, na labot na ulilagon. Akadamang dainang. Unang ngadong na menyerah di pelayanan. Alani na marsi juitan. Juit banget sih, nenei. Juit banget. Unang mamundur hita teh. Ba dia kama unang marung na marsi juitan. Songon na suamado mulu marsi juitan. Molo tu piadong ingot tamu ugodang guna burusian na juita teh mah. Ugodang guna burusian na juit. Sehingga setiap pelayanan kita sebagai orang-orang yang ditebus dan dibebaskan terbangun dalam relasi yang baik. Imam, jemaat akan selalu di dalam penyertaan Tuhan. Kiranya seluruh jemaat terus dalam berkat Tuhan. Anak-anak kami yang memulai sekolah besok tetap semangat. Yang akan pulang ke kota lain kuliah tetap semangat jadi anak-anak baik di sana. Kami akan dengar berita yang baik. Kau wisuda pulang dengan sukacita karena Tuhan menyertaimu di kota yang jauh. Anak-anak kami yang di kota jauh kata opungta, kata orang Batak, todita, badatta padaudau, todita marsikonggoman. Walaupun kau jauh di mana-mana, kami akan selalu doakan kalian dari rumah Tuhan ini. Saud ma natahirim di tonga-tonga ni keluarga, saud nata parsita di tonga-tonga ni hurion, holan ala asini rohani di bata. Amin martang yang mahita.